menerangkan al-faraju ba'da syiddah, kelapangan setelah kesusahan. Ini seakan-akan sudah jadi rumus. Setiap ada kesusahan, itu setelahnya pasti ada kelapangan. Jadi santai saja kalau seumpama diuji oleh Allah dengan kesusahan. Susah itu banyak, ada penyakit, susah pikiran, susah masalah keuangan, itu susah semua. Tapi rumusnya itu inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bahkan bukan sampai bahasa Al-Quran memakai ma'an, artinya hampir bersamaan. Jadi setelah kesusahan itu pasti ada kemudahan. Maka sering pepatah mengatakan, pepatah namanya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Nah ini pepatah Bahari juga. Dari Bahari sudah ada. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tapi kalau dipilih, jangan pilih pepatah ini. Kalau bisa senang terus, untuk apa sakit? Artinya sekalipun di hidup ini ada ujian, kalau bisa tidak diuji oleh Allah, untuk apa kita ujian? Kalaupun rumusnya ada ujian, minta ujian kenikmatan, jangan minta ujian sakit. Jadi sisi lain ya kita tidak setuju dengan pepatah itu. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu. Kenapa bersakit-sakit? Kalau bisa bersenang-senang, marah aja anom uyuh, tapi Tuhan banyak berduit. Namun bisa berduit terus, untuk apa uyuh? Kalau bisa berduit terus, dari muda berduit terus, sampai Tuhan, sampai meninggal, apa? Marah aja. Yang penting kita ini bersakit-sakit dahulu. Jangan bersakit-sakit, kalau bisa bersenang-senang terus sampai masuk dalam surga. Di dunia senang, di kubur senang, di padang mahsyar senang, di surga senang. Kalau bisa seperti itu, makanya jangan minta dipuji oleh Allah. Jangan menantang ujian kepada Allah. Kalaupun minta diuji, ya Allah berikan ujian berupa kenikmatan, tapi bisa bersyukur atas nikmat yang Kau berikan. Itu caranya. Ini sesuai dengan doa sapu jagat yang diajarkan Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia baik, di akhirat baik. Jangan di dunia uyuh, di akhirat nyaman. Kalau bisa nyaman dua-duanya, jangan minta uyuh di dunia. Nyaman dua-duanya. Ada seseorang memang sangat cinta dengan Allah, anggaplah wali Allah. Saking senangnya dengan Allah, cinta rindu dengan Allah, ternyata menantang Allah. Ya Allah, aku ini sangat rindu kepada Engkau, cinta kepada Engkau. Kalau Engkau tidak percaya dengan kecintaanku kepada Engkau, ujilah aku dengan apa yang Kau kehendaki. Nah ini minta diuji oleh Allah. Ternyata tiba-tiba tidak bisa kencing. Nah bayangkanlah macam mana tidak bisa kencing. Kayak tekapi jengkol, bahasa kita lah tekapi jengkol. Tidak bisa berkami. Ingin kencing tapi tidak bisa. Nah macam mana rasanya? Sakit pinggang diulahnya. Rasa-rasa ingin kencing dikencingkan sedikit saja. Nah, itu ada kata orang, kita pernah sekali itu. Kata orang minum Sprite, kita minum Sprite. Tanya lagi satu orang, banyak berjongkok, hantam berjongkok sejam 2 jam.
Dah minum Sprite, kejongkok malah minta duduk, kejongkok. Akhirnya lancar kencing. Bukan nyaman rasanya. Rasa ingin kencing, dikencingkan paling setetes 2 tetes. Wah, itu sakit rasanya. Dicoba oleh Allah, bukan bisa dikencingkan, tidak ada air sama sekali, tapi ingin rasa kencing. Akhirnya mengeluh, minta maaf kepada Allah. Bagaimana caranya sembuh dipikirkan, maka beliau beli, kalau bahasa kitabnya halwa, manisan lah, bahasa kita itu permen. Beliau beli permen, ada anak-anak lewat, dikasih, doakan paman, minta kepada Allah hilangkan penyakit paman. Kapok paman, minta uji kepada Allah, doakanlah lewat. Ada lagi anak, kasih lagi permen, minta doakan kepada Allah. Anak kan tidak ada dosa, kalau berdoa kepada Allah bagus. Maka sehari beliau kena penyakit itu, besoknya hilang. Nah, jadi jangan minta diuji oleh Allah. Merasa cinta sangat tapi jangan minta diuji. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan engkau wahai Muhammad, sadrak dada engkau. Ini ceritanya sebab Nabi Muhammad ketika dipilih menjadi seorang nabi, didatangi Jibril, dilantik jadi seorang nabi, seorang rasul. Nabi Muhammad itu kepikiran, ini tugas berat nih, macam mana menjalankan tugas, bisa dan menjalankan tugas, dipilih menjadi rasul. Akhirnya beban Nabi Muhammad, maka turunlah ayat alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, kami hilangkan daripada engkau beban yang membebani punggung engkau. Artinya maksudnya kata Allah, jangan sibuk memikirkan itu. Kalau engkau sudah dipilih menjadi rasul, berarti sudah ditolong oleh Allah. Jangan dipikirkan pokoknya Allah menolong. Kalau sudah dipilih menjadi rasul, dan ini sesuai bisa dikiaskan kepada yang lain. Orang kalau sudah dilantik, dipilih, bukan kehendaknya sendiri tapi dipilih, maka dalam hadis mu'intah, engkau akan ditolong. Kalau kita itu diminta jadi RT, ada mencalonkan diminta. Nah, tahun-tahun ini ada pencalonan RT, kalau dulu jarang ada pencalonan RT. Ini ada pemilihan RT. Nah, di gang kami itu satu RT itu 4 gang, ada 5 calonnya. Ternyata yang menang RT asal. Nah, kata saya mantap juga, ada calon RT, pencalonan RT, RT, bupati seumpama apa, pokoknya jabatan lah. Kalau orang meminta kepada kita untuk naik jabatan, untuk jadi sesuatu yang menjabat sesuatu, maka ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita yang mencalonkan diri sengaja berusaha untuk menang dengan segala cara, ternyata menang, itu tidak akan ditolong oleh Allah di dalam perjalanannya ketika memerintah. Jadi di dalam hadis seperti itu. Makanya tidak ada khalifah-khalifah dulu itu yang minta dilantik, tidak ada, kecuali setelah yang 4. Itulah namanya Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid. Nah, mulai dari situ sistemnya kerajaan, turun ke anak, tidak ada anak laki-laki, turun ke menantu, turun lagi ke anaknya, terus seperti itu. Mulai Yazid bin Muawiyah, meninggal Nabi Muhammad, sahabat Abu Bakar yang diminta, itu bukan beliau mencalonkan diri, diminta. Yang melantik sahabat Umar dan sahabat Ansor. Nabi Muhammad belum lagi dikubur, sahabat-sahabat Ansor kumpul di salah satu tempat untuk memikirkan bagaimana caranya. Nabi Muhammad sudah meninggal, ayo
cari ganti Nabi Muhammad. Orang Ansor memilih Ansor. Siapa namanya? Abu Ubaidah apa namanya? Ternyata didengar oleh sahabat Muhajirin, sahabat Ansor ingin melantik seseorang supaya menggantikan sementara kepemimpinan yang mengurus orang Islam. Datanglah sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Kemudian berdebat di sana. Kata sahabat Umar, kalau umpama mencari pemimpin siapa yang pantas, tidak ada yang lebih pantas selain daripada sahabat Abu Bakar Siddiq. Dan ini bukan hanya sekedar kata-kata, diberikan ilmiahnya supaya masuk dalam akal. Apa secara ilmiahnya sahabat Abu Bakar yang pantas memimpin? Nabi Muhammad sudah memberikan isyarat sewaktu hidupnya. Nabi Muhammad kalau sakit tidak bisa mengimami sholat, siapa yang disuruh mengimami? Sahabat Abu Bakar. Bukan sahabat Umar, bukan sahabat Ali yang sepupu sekaligus menantu, bukan sahabat Utsman, bukan pula orang-orang Ansor, tapi yang disuruh gantikan sholat sahabat Abu Bakar yang jadi imam. Itu sudah isyarat yang pantas itu ya sahabat Abu Bakar. Ketika Nabi Muhammad wafat, sahabat Abu Bakar yang menemani Nabi ketika hijrah, sahabat Abu Bakar yang menjaga Nabi secara syariatnya di dalam gua, yang berkorban nyawanya untuk Nabi Muhammad. Maka yang pantas sahabat Abu Bakar Siddiq. Berpikirlah yang lain, oh betul juga. Akhirnya dilantiklah oleh sahabat Umar dan diikuti yang lainnya. Sahabat Umar bin Khattab. Ketika sahabat Abu Bakar ingin meninggal dunia, sahabat Abu Bakar menyuruh kumpul beberapa orang muhajirin. Kenapa muhajirin? Karena orang muhajirin ini orang-orang pertama kali yang masuk Islam, orang-orang Mekah. Cari yang pertama kali masuk Islam, kumpulkan kurang lebih 9 orang pertama kali masuk Islam. Rapat. Kata sahabat Abu Bakar, rasanya ini sudah akan meninggal dunia. Bahasa kita lah ceritanya seperti itu. Saya ingin sebelum meninggal cari pengganti supaya saya tenang siapa pengganti untuk menjadi pemimpin orang-orang Islam. Tidak ada yang berani mencalonkan diri. Aku tidak ada, saya tidak ada. Ternyata disuruh malah sahabat Abu Bakar. Kami minta pilihkan kepada engkau wahai Abu Bakar. Kau yang pilih siapa? Kami ikut aja lah. Karena sahabat Abu Bakar ini bijaksana orang. Kalau aku memilih kata beliau, kurasa tidak ada yang lebih pantas dibanding sahabat Umar bin Khattab. Yang lain ikut. Nah, sahabat Umar bin Khattab memimpin kurang lebih 10 tahun. Disegani lawan, ditakuti lawan, disegani teman. Orang segan dengan beliau. Karena segan itulah ada bisa yang mau otak-atik memerintah beliau, menjadikan beliau boneka, itu ada yang sanggup. Jangankan orang lain, anak beliau sendiri minum minuman keras beliau campur, apalagi orang lain. Beliau punya anak, ternyata ketahuan minum minuman keras, minum alkohol, khamar. Marah beliau campur 70 kali campur. Itu anak sorangan. Pelajaran anak jago campur, apalagi kau, atau bahasa kasarnya kayak itulah. Anakku jago campur, apalagi kau, bahasa kasarnya. Maka orang segan dengan beliau, disegani. Cuma ada yang satu tidak segan. Yang tidak segan itu bini. Bini seorang pada segan. Datanglah orang yang sering dimarahi bininya, bermamai aja bininya terus. Ngadu kepada sahabat Umar, ini kenapa bini bermamai terus? Bermamai itu tahulah bahasa Banjar, bermamai bahasa Sarenya sama ya, bahasa Banjar, marah-marah terus bininya. Ingin mengadu kepada sahabat Umar, datang kepada rumah sahabat Umar, ternyata
Sahabat Umar dimamai bini, Pak kurang lebih aja dijual. Ketika ingin pulang, kelihatan oleh sahabat Umar, engkau datang ke sini untuk apa? Aku ngadukan orang rumah yang bermamai terus di rumah. Sahabat Umar sabar aja, sabar. Tak apa-apa dimamai bini, jangan dilawani. Buat buruku aja, ini bahasa kita. Karena tanggung jawabnya banyak beginian, jaga anak. Padahal kita yang harusnya menjaga. Bebasuh, bertapas. Anak 9 kelakuan yang diurus di rumah. Nah, jadi wajar aja bini itu bermamai terus. Kenapa kayaknya bahasa halusnya kayak gitu kan? Oh, jadi sehebat-hebat di luar, kiai itu kan bisa dimamai bini di rumah. Jangan yang kelas kiai sahabat Umar lagi mamai bininya, apalagi kiai tuan-tuan guru itu kan. Kalau di rumah hilang di bawah, bisa dimamai bini. Mana yang bini? Ngopi lawan kawan di luar, yang lawasnya. Anaknya nak guringkan, nah tuan guru nih suruh bini guringkan anak-anak tuan ini jadi kan ngopi pada lawas. Cuman Tuhan guru tadinya paham, kasihan bini anak 7 yang diurus guringkan. Itu cara juga kawan abahnya begini 2 hanya raja kawin abahnya. Nang Tuhan ibu bini pulang, juga mungkin mama Tuhan sudah. Iya pak, memang Tuhan mama pun bini pulang. Cuma aku belajar juga dari nang Tuhan aja pulang. Apa? Aku lihat abah ni berbini pulang santai aja. Pada tahu di urusan mama di rumah bermamai aja. Ya tak boleh hingai aja. Paling-paling kau aja merokok. Cuman caranya aja jangan dilawani. Itu Pak. Ibu kan sering ke situ. Ada aja mungkin abah ini masih perlu. Kasihan abah tidak ada tempat itu aja mama Tuhan sudah. Aku pulang situ. Mungkin aku ikut hidup ini juga aja. Ada kok iya ada kawan saya itu. Bermamai nang Tuhan bini jadi rumah. Nang Tuhan itu sampai aja baunya merokok. Kita tahu dah sudahkah yang Tuhan laki bermai dah yang bini. Kita pulang. Ini rupanya kawan jadi orang berbini 2. Jangan dilawani. Ayo Tuhan. Nah, apakah situ tadi? Jadi alam nasrah. Jadi Nabi Muhammad itu asalnya merasa beban. Karena dapat jabatan sebagai seorang rasul. Namun Allah bantu, kata Allah ada usaha merasa beban. Kami angkat beban daripada punggung engkau, artinya kami hilangkan. Ada usaha mikirkan, kami bentuk dakwah di tanah tandus. Jadi seorang rasul dimusuhi, pokoknya dibentuk. Dan nyata 23 tahun kurang lebih Nabi Muhammad berdakwah sampai sekarang berapa miliar orang Islam. Bahkan kadang-kadang kita merenung di Madinah. Di Madinah itu rajin sembahyang. Di Makkah kurang lebih banyak keluar sembahyang maghrib, sembahyang subuh kayak hari raya. Hari raya tiap hari di sana itu banyak yang keluaran sembahyang penuh di pelataran masjid, di luar Masjidil Haram. Ini lautan manusianya. Itu umroh bandara, itu lain haji umroh. Di Masjid Nabawi sama. Semangat mereka ini orang-orang Islam beramal ibadah. Di Masjid Nabawi wajar semangat. Kenapa? Merasa satu tempat, satu tanah dengan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad kan berkubur di dalam masjid itu, yang asalnya rumah. Jadi ketika kita tinggal di dalam masjid, itu betah. Kenapa betah? Kita merasakan di sana ubah. Di bawahnya Nabi Muhammad. Kita satu tempat dengan Nabi Muhammad. Apa tidak betah? Merasakan itu betah aja duduk. Sekalipun tidak mengaji, duduk aja.
rasakan nikmatnya duduk satu tempat dengan Nabi Muhammad. Wajar benar. Di Masjidil Haram orang duduk melihat Ka'bah saja dapat 20 rahmat. Ketika tawaf dia dapat 60, ketika sholat dapat 40 rahmat. Jadi seakan-akan tidak susah, duduk saja lihat Ka'bah dapat 20 rahmat. Orang banyak di sana, kenapa? Yang melihat Ka'bah yang asalnya yang dibuat oleh Nabi Ibrahim hampir 2000 tahun yang silam, dibuat oleh Nabi Ibrahim. Kita lihat dengan mata kita, betah melihat. Nah sekarang pertanyaannya, yang geliaran orang yang di luar daripada itu, sampai ke kebilahan, sampai ke pelosok, yang sembahyang subuh turun dari rumah, itu yang kita malah heran. Jauh dari Mekah, jauh dari Madinah, malah bahkan di pelosok, di kampung pulang subuh, ngantuk-ngantuk, hujan gerimis, sanggup keluar masuk masjid. Ini kalau tidak iman yang kuat tidak keluar. Yang di pelosok-pelosok desa misi masjid subuhan. Nah itu berarti imannya kuat. Siapa yang berdakwah dulu? Nabi Muhammad SAW sampai ke pelosok desa di seluruh penjuru dunia. Jadi kalau sudah diangkat oleh Allah itu pasti berhasil. Cuma tantangan biasa. Kalau ada yang namanya tantangan itu ya memang seperti itu dakwah. Dakwah tidak ingin tantangan, ya mana bisa. Harus ada tantangan sebagai cobaan dakwah. Tapi ujung-ujungnya pasti berhasil. Nabi Musa tantangannya ya Fir'aun. Dari mulai kecil dicoba sudah, mulai baru lahir dihancurkan. Ujung-ujungnya karena takdirnya sudah jadi nabi, tetap hidup. Sudah ditakdirkan oleh Allah mengalahkan Fir'aun, pasti hidup dan kalah Fir'aun. Jadi kalau sudah Allah bertindak, tidak ada yang bisa mengalahkan. Wa wada'na 'anka wizrak, kami hilangkan daripada punggung engkau beban. Allazi anqadha dhahrak, yang membebani punggung engkau. Wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat penyebutan nama engkau. Nah ini di mana-mana ada nama Nabi Muhammad. Ingin menikah disuruh wali dulu. Kalau tidak wali, kuah. Pak Kuah, ayo syahadat, kata Pak Kuah. Nah, siapa? Syahadat itu apa? Apakah hanya asyhadu an la ilaha, bukan asyhadu an la ilaha illallah, tapi harus dua syahadat. Di mana-mana ada nama Nabi Muhammad, di situ ada nama Allah. Jarang nama Nabi Muhammad nyurangan sendirian, itu jarang. Kalau ada nama Nabi Muhammad, di sampingnya ada nama Allah. Terus begitu di mana-mana masjid, kayak bersanding, kayak sejajar dengan nama Allah. Wa rafa'na laka dzikrak. Di dalam tasyahud akhir, kalau seumpama nama Nabi Muhammad tidak disebut, tidak sah sembahyangnya. Aku nyebut nama Allah saja, syahadat tauhid saja, asyhadu an la ilaha illallah, Allahumma shalli ala Muhammad. Baru diteruskan innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembahyang tidak sah. Kenapa? Nama Nabi Muhammad ditinggal. Nah, itu penentu juga nama Nabi Muhammad disebut, diangkat nama beliau, nama Nabi Muhammad ini terkenal di mana-mana. Bahkan di Lauhil Mahfuz tercatat nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di penghujung, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi dalam satu ya, dalam satu walaupun dua ayat, tapi hitungannya satu itu. Dalam pemahaman satu. Fa inna ma'al usri yusra. Wahai Muhammad, kata Allah, sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan ada kemudahan. Artinya santai saja.
Memimpin jadi rasul itu santai, bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Ditambah lagi inna ma'al usri yusra, bersama sesungguhnya dengan kesulitan itu ada kemudahan lagi. Ini kalau kita kaji dengan ilmu nahwu, gramatika Arab, isim nakirah itu kalau 2 kali berturut, maka nakirah yang kedua bukan nakirah yang pertama. Tapi kalau isim ma'rifah 2 kali disebut, maka ma'rifah yang kedua adalah ma'rifah yang pertama. Maka kalau diartikan, kalau kita pakai terjemah, paling-paling artinya sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ya paling-paling seperti itu artinya. Padahal bukan itu yang dimaksud di dalam tafsir. Kalau dimaksudkan di dalam tafsir, maka artikannya itu secara pemahaman, sesungguhnya kata Allah bersama kesulitan ada kemudahan. Dan sesungguhnya bersama kesulitan yang pertama tadi ada lagi kemudahan yang kedua. Artinya satu kesulitan itu 2 kemudahan. Dan itu seperti itu selanjutnya. Terus kalau kita dapat kesulitan dicoba oleh Allah, tetap dapat 2 kemudahan. Mana 2 kemudahan itu? Yang pertama kalau sabar, kemudahan yang pertama tetap dapat jalan keluar asal sabar. Yang kedua, karena sebab sabar itu, kemudahan kedua pahala yang besar menanti kita. Maka satu kesulitan pasti dapat 2 kemudahan. Jadi orang paham ini senanglah kadang-kadang dengan kesulitan. Makanya para aulia itu kadang-kadang kalau tidak makan malah rezeki kurang. Tidak makan hari seharian tidak makan. Seumpama mereka tidak makan seharian, bersyukur malah kepada Allah. Alhamdulillah, malam ini kada makan, siang tadi kada makan. Ya Allah, nikmat apa yang kau berikan kepadaku sehingga hidupku mirip dengan hidup Nabi Muhammad. Ini orang tingkat derajat imannya para aulia itu seperti itu. Kalau kita sempat seperti itu, siang kada makan, malam kada makan, ayam jago siapa yang potong lehernya, jadi ayam jago orang jadi. Karena kita ini imannya yang kurang, keyakinan kurang. Ada kesulitan dapat 2 kemudahan. Jadi seakan-akan kalau kita buat cerita, ibaratnya itu ada orang tua ingin membuat kejutan kepada anak. Kejutan itu berarti anak memberi sesuatu. Anggaplah anak ulang tahun. Orang tua sekarang kan beda dengan orang tua sehari. Orang tua sehari ada tahun ulang tahun anaknya. Orang tua sekarang pikirkan anak ulang tahun. Kayak apa nih anak ulang tahun? Tidak diberi sesuatu, tapi diberikan cobaan dulu, kejutan. Akhirnya bagaimana? Tengah malam jam 2 ujar abahnya, nak gadis, ini dulu anak gadis. Dimatikannya lampu. Ulahkan abah kopi ini jam 2. Kira-kira kan ngalih bangun anak gadis ini. Umay dia abah dia jam 2 malam minta ulahkan kopi. Ada bisa kan? Udah surat. Ayo jawabnya ulahkan kopi. Nah itu berat bagi anaknya, berat. Tapi karena orang tua yang menyuruh, ayo juga. Sama dengan syariat ini berat, tapi karena Allah menyuruh, ayo juga. Akhirnya bangunlah si anak, bergegap mencari lilin, ingin buatkan abahnya kopi. Sampai di ruang tengah, tiba-tiba dinyalakan oleh abahnya lampu. Pas dinyalakan lampu, ternyata banyak balon di situ. Merayakan ulang tahun anak jam 2 malam. Ternyata di dalam rumah itu pun ada kuda hanyar. Apa dibah aja?
anu nakai ka ulang tahun ini penghadiahnya. Kira-kira senang apa kedanak? Itu senang luar biasa. Hilang rasa yang ngantuk, hilang. Hilang rasa saling dengan orang tuanya, hilang. Yang tadi marah sama orang tuanya yang hanya minta buatkan kopi itu hilang gara-gara dapat sepeda motor baru. Sebenarnya seperti itu juga kita. Karena Allah menyuruh berbuat menjaga syariat, jaga. Berat dibanding yang berpoya-poya dan tahu syariat, kada tahu sembahyang. Yang hidup siapa? Yang hidup yang kada tahu sembahyang. Dan tahu tobat dia. Kita subuh wajib bangun, zuhur wajib mengerjakan sembahyang, asar wajib, maghrib, isya. Kada boleh memandang yang diharamkan, tidak boleh mendengarkan yang diharamkan. Pokoknya ketat syariat. Tapi seumpama kalau kita patuh dengan syariat-syariat tersebut, maka nanti setelahnya akan mendapatkan kemudahan. Apa kemudahan yang didapatkan? Di dunia dilapangkan oleh Allah, di akhirat dilapangkan oleh Allah. Di dunia dimudahkan, di akhirat dimudahkan. Nah, itu yang dimaksud fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi kalau kita dapat satu kesulitan, itu dua kemudahan pasti menghadang. Cuman sabar mendapatkan kelapangan setelah kesulitan. Ada orang S2 itu kan berarti sarjana S2 lah, ambil yang mengolah bangunan arsitektur, kuliah tinggi-tinggi, pintar hitung-hitungan. Kalau Pak Matulio menghitung bangunan ini bangunan digambar, pokoknya bangunan ini kalau batanya sekian ribu, semennya sekian sak, batunya sekian kubik, pasirnya sekian kubik, totalnya kalau harga seperti ini dikali-kalikan selesai, namanya arsitek. Ini juga kepala melihat arsitek mahal atau jauh itu gajinya arsitek. S2 sudah di Surabaya, cari kemudian sudah dapat masuk perusahaan ini ditolak, adanya pulang ke Pasuruan hatinya kesal, diambilnya ijazah SD, SMP, SMA, S1, S2 diambilnya, diletakkannya di halaman rumah bekerja. Itu kalau diduitkan berapa habis duit membuat ijazah, bertahun-tahun dibakar. Layan pak katanya, tidak ada manfaat ijazah. Apa dia manfaat sampai ke Surabaya cari gawian? Dia dapat gawian. Ada S2 sudah. Ada Surabaya itu S2 yang bijak. Ketemu kita bijak. Tapi dia bahasa Jawa. Kita mau ziarah ke Sunan Ampel, katanya S2 tukang bijak. S2 tukang bijak. Syukur kalian jadi santrinya jauh-jauh dari Sumatera nyantri ke sini. Saya S2 tapi bicara sampai sekarang. Ya, akhirnya putus asa sudah ya dibakar tadi. Ada lagi yang dicari, yang diandalkan mendekatkan diri kepada Allah. Akhirnya tiba-tiba 1 bulan setelah itu datang kawannya. Aku dengar S2 sudah. Ya sudah, tapi ada lagi ijazah aku bakar sudah. Bukan mencari ijazah, kata kawan ini minta bantu, aku ini pemborong sekarang. Aku minta ilmunya, pokoknya ikut jelas ke aku. Kalau andai kata ada orang minta borongan, tolong buatkan gambarnya, totalkan berapa harganya pokoknya ikut jelas aku. Ayolah katanya. Akhirnya ikut kawannya dengan pemborong tadi. Lama kelamaan sukses. Bahkan tahun 2010 punya mobil Alphard gitu. Padahal ijazah aja dibuang, ijazahnya dibakar. Tapi kalau Allah ingin memberikan kesuksesan, tanpa ijazah pun bisa sukses. Banyak orang-orang tua dulu yang punya toko-toko sini tanya,
sekolah aja. Sekolah orang-orang tua dulu banyak yang sukses jualan di toko-toko besar ini, penjual bahan paling-paling tamat SMA tamat SD jualan dia, tapi sukses jualan. Kuliah tidak pernah kuliah, tapi karena Allah berkehendak sukses ya tetap jadi orang sukses, tapi tidak apa namanya, tidak mahafak. Kalau begitu jangan kuliah. Dan tidak seperti itu, tetap kuliah, silakan kuliah, tapi jangan mengandalkan ijazah. Andalkan iman kepada Allah, karena seluruhnya rezeki itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wal najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.